Merdeka! 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 Hadirin, hadirat sekalian yang berbahagia. Hadirin itu hadir di dalam. Hadirat adalah hadir out di luar, banyak di luar. Saya kenalkan dulu aja karena memang sebenarnya saya tidak perlu dikenal. Dan saya lebih berpikir bagaimana mengenal saudara-saudara, tapi nanti biar sedikit saya menjadi terkenal. Nama saya Samar saja. Karena kalau samar-samar dicari lebih susah. Kalau Sudano itu nama istilah umum baptis Romake. Jadi nama saya Samar saja. Kemudian saya ketua pengurus cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Magabudi Kota Madiun. Kemudian komunitas berkumpul di Jalan Anggrek nomor 11, sebelah timurnya stasiun. Namanya Cetia Giribanda Sukawati di Jalan Anggrek nomor 11. Kenapa bukan wihara? Karena Cetia itu setara dengan kapel atau musola. Jujur umat Buddha di Madiun belum punya wihara. Tapi juga tidak terlalu ribet. Karena sembahyang tidak harus di wihara. Bahkan tidak sembahyang juga tidak apa-apa. Itu kata saya tapi. Mohon izin, di sini ada para senior, sesepuh, para orang tua dan tapi nggak ada mertua saya nggak ada. Saya Romo Ake sudah tidak asing bagi saya karena sama-sama aktif di FKUB. Ada Pak Slamet dari Ketua MLKI Kota Madiun dan para sesepuh MLKI yang sering berjumpa, wajahnya saya hafal tapi namanya tidak hafal karena saya dengan istri saya saja kadang-kadang lupa. Kemudian saya juga membawa pasukan, ketepatan di Magetan ada istilah lama KKN, sekarang PPM, ada mahasiswa PPM dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Batu Malang. Ini ada 3 berjubah kuning, ini masih calon biku. Saudara mungkin mengenalnya biksu, ini masih calon biku. Di belakangnya ada 2 pakai baju putih, itu namanya sebutannya Atasilani, panggilnya Sila. Kalau yang ini masih calon biku panggilannya Samanera. Kalau biku biasanya panggilannya Bante. Bante itu seperti Romo, Bapak, Ibu, Mas, begitu. Tapi karena belum tahu sering Bante dipanggil dengan Pak Biku, Pak Bante sering karena memang belum tahu. Jadi double, ada Pak, ada Bante, Pak Bante. Bante cukup. Juga ada pasukan umat jemaat yang di belakang itu. Ada juga dari wanita Theravada Indonesia, Wandani. Pimpinan ini ada ketua dari Magetan, ada Mbak Ria, dan juga ada Bu Samar ada. Bu Samar di belakang itu ada Bu Eli ya? Oh enggak ada. Ada Bu Samar, ketua Wandani Kota Madiun. Itu pengantar saya. Untung hari ini. Untung saya tidak disuruh berbicara. Karena pada saat saya diminta oleh Mas Haris, Ketua Gus Durian, saya menolak. Saya lihat di situ ada Gus Asad, ada Romo Ake, kemudian ada Bu Pendeta. Kalau suruh bicara, saya angkat tangan. Karena saya itu tidak pernah berbicara. Sekali waktu bicara saja membicarakan tentang orang lain. Tetapi malah saya didatangi oleh Mas Haris, tetap Pak Samar harus bicara. Nah, tapi setelah saya tanya waktunya 10 menit, padahal saya sudah menyiapkan materi sampai jam 12 malam ini. Nah, akhirnya saya walaupun malu dan takut, itu saya hilangkan. Saya bawa batur itu supaya saya tidak ngeredek, tapi tetap saja ini ngomel ini. Dan semakin tidak malu dan tidak takut, karena saya ingat, di ajaran Buddha itu ada namanya hiri dan otapa. Hiri itu artinya malu,
Otapa itu takut. Malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Karena saya ingat bahwa di sini yang berkumpul adalah orang-orang yang mencari kebaikan, yang muda, yang tua, yang setengah muda, ada yang satu legi, ada enggak itu? Satu legi itu setengah tua, lemu, ginu, gitu. Semua tujuannya kebaikan, sehingga saya memberanikan diri karena akhirnya saya tidak takut dan tidak malu untuk berbuat baik. Saudara-saudara sekalian, kalau saya tidak ikut bicara tentang Gus Dur, tidak nyambung nanti. Tapi kalau saya bicara harus testimoni tentang Gus Dur, saya lahir tahun 64, Gus Dur lahir tahun 40, agak jauh. Dan ketepatan saya tidak punya nasib baik untuk banyak bertemu dengan Gus Dur. Hanya 2 kali, di Caruban sekali, kemudian di tempat Pamuksan Joyoboyo sekali itu jam 12 malam, hujan deras, Gus Dur tetap rawuh. Sehingga saya lebih senang dengan menyampaikan kesan tentang Gus Dur. Kalau testimoni itu harus bukti. Nah, saya itu nggak pernah bersama-sama. Sekarang haul ke-17, ini juga di otak-atik orang Jawa 17 itu kalau dijumlah ke 16, dijumlah jadi 7. 16 kan dijumlah jadi 7. 1 dan 6. Bahasa Jawa, karena ini yang sama nerain dari NTT, NTB, Pitu enggak ngerti dia, supaya sekarang belajar bahasa Jawa. 1 dengan 6 sama dengan 7, 7 artinya Pitu. Pitu itu otak adiknya Pak Slamet, tapi itu Pitu, pitulungan. Pitutur, pituduh, pitungkas. Mudah-mudahan malam ini kita mendapat pertolongan, pitulungan. Mendapat pituduh, petunjuk hal-hal yang baik. Pitungkas, pesan-pesan yang baik. Tadi sudah mulai dari awal Romake juga sudah menyampaikan pesan yang luar biasa. Bu Pendeta juga luar biasa. Tapi kalau saya memang hanya biasa di luar. Itu tentang haul yang ke-16. Gus Dur baru saja dianugerahi pahlawan nasional. Semua banyak yang juga mengenal Gus Dur adalah guru bangsa. Karena Gus Dur itu punya sosok yang memang banyak diakui oleh banyak manusia. Setidaknya Gus Dur itu sosok yang memiliki 3 C dan 3 R. Apa itu? C, yang pertama cakap, kedua cakep, ketiga cukup. Cakap artinya pandai. Mungkin ada yang tahu, Pak Slamet pasti tahu, Gus Dur itu mampu menghafal 2000 nomor HP, nomor telepon zaman itu, Gus Dur itu. Kita nomor HP sendiri aja nggak hafal. Jadi pandai Gus Dur itu. Kemudian cakep, itu artinya tampan, ganteng. Tapi tidak lebih pada wajah, karena cakep itu bisa memiliki 2 hal. Inner beauty dan outer beauty. Secara outer beauty, kecantikan luar, Gus Dur itu cakep. Dibanding dengan yang ibu-ibu suka dandan, mau datang manten pukul 10 jam 3 pagi sudah bangun, pergi ke salon, lebih cakep Gus Dur. Gus Dur bersepatu aja enggak pernah. Jas saja waktu jadi presiden. Paling baju batik lengan pendek. Pakai kopiah selesai, kemana saja, ketemu siapa saja. Dompet nggak punya, nanti ada lagi duitnya sedikit, saya tahu itu. Cakep, kemudian cukup. Gus Dur itu orang yang hidupnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi presiden itu LHKPN-nya itu hanya 3,49 miliar. Dibandingkan dengan presiden-presiden yang lainnya, ini teman-teman generasi gadget, lihat aja tuh LHKPN presiden-presiden itu, apakah Gus Dur lebih banyak, lebih besar, kekayaannya sama sekali tidak. Karena presiden yang lain, mantan presiden yang lain ada yang sampai 15 miliar US dollar. Bingung itu ngewisan.
Tapi Gus Dur walaupun punya kekayaan hanya 3,49 pada jadi presiden, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Hidupnya sudah cukup seperti hanya Samanera ini, Samanera calon biku. Biku juga. Karena kebutuhan hidup itu sebetulnya hanya 4 kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan, dan obat-obatan ketika diperlukan. Itu saja cukup. Sandang, kita punya selemari yang kita pakai cuma 1. Kalau saudara punya pakaian lebih dari selemari masih kurang, yang salah pikirannya. Pangan juga gitu. Apalagi Mbah Slamet, saya sudah di atas 50, di atas 60. Paling makan 3 kali saja sepiring, nanti 3 piring. Romake makan 3 kali. Semampunya. Padahal semampunya palingnya 3 piring, cukup. Kalau sudah punya makanan banyak, bahkan punya kesempatan makan siapa, makan di mana, makan apa, nanti ada lagi yang makan siapa, nah, masih kurang, itu namanya serakah. Sandang pangan, papan, segemuk apapun paling hanya 2 meter kali 1 meter cukup tidur itu. Kalau punya kamar 10 sampai bingung akhirnya malah kos, itu yang salah pikirannya. Yang keempat obat-obatan itu ketika sakit. Para Samanera kebutuhannya hanya itu. Kemana saja ya cuma jubah itu malah paling banyak cuma punya 2. Tapi hidupnya 75 aturan Samanera itu, biku 227 aturan. Kita yang tidak diatur saja malah sukanya mengatur, itu masih sudah punya masih kurang. Gus Dur sekali lagi cukup hidupnya. Karena sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka Gus Dur waktunya, pikiran, tenaganya untuk orang lain. Cakap-cakap cukup. Yang kedua, 3P, 3R, pinter, bener, kober. Pinter, Gus Dur itu tidak hanya pandai secara ilmu, tapi berwawasan luas. Beda loh berwawasan dengan berilmu. Kalau berilmu itu apa-apa pakai sumber, berdasarkan pendapatnya si A, si B, bahasanya baku, kaku, wagu. Tapi kalau berwawasan, maka dia menjadi orang yang adaptif, di mana saja bisa hidup. Gus Dur berkumpul dengan sesama muslim, dengan yang lainnya, dengan orang pejabat, orang melarat, orang sekarat, bisa. Bahkan Bu Sinta sampai sekarang masih punya kebiasaan buka bersama dengan kaum duafa. Sahur bersama. Pinter, bener, karena Gus Dur apa yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan bisa diterima oleh semua masyarakat dan bangsa kita. Bener berarti, semua orang bisa menerima. Tetapi kalau yang menerimanya beberapa orang apa namanya kelompoknya sendiri, namanya bener dewi. Bahkan kalau beda kelompok, beda agama, beda pendapat, apalagi beda pendapatan, musuh. Nah, itu tidak karakternya Gus Dur, tidak sosok Gus Dur. Pinter bener, kober orangnya entengan. Saya dapat cerita langsung, kalau ini testimoni tapi melalui orang kedua. Namanya Biku Damasubu, ketepatan adalah kakak kandung saya. Rumahnya ada, tinggalnya, bukan rumah, nggak punya rumah karena biku. Tinggalnya di di Pondok Labu, Jakarta, 10 menit dari Ciganjur. Ketika Gus Dur jadi presiden, tiba-tiba ditelepon. Bendera Mas Subuh di mana? Di rumah Gus. Ikut saya. Oh iya Gus, kemana? Ke Bali. Ada apa Gus? Datangi pelantikan dukun. Nah, tapi waktu itu Gus Dur kan presiden, jadi kan dikawal ya, Biku Damasubu sendiri, berangkat sama-sama naik pesawat tapi beda nasib. Gus Dur nah sudah, jam 2 dini hari sampai di Bandara Denpasar, setelah itu naik mobil. Ternyata di Kintamani mendatangi pelantikan dukun, itu istilah di sini. Kalau di sana adalah pedande atau pinandita, pedande ya. Di sini ada Pak Dewa Alit. Pelantikan itu. Presiden itu loh, masih mau datang seperti itu. Dan contoh yang lain teman-teman pasti sudah banyak. Itu tentang Gus Dur. Pinter, bener, kober. Sudah 10 menit lebih, selesai. Itu kan kesan saya terhadap Gus Dur.
Tapi kalau malam hari ini saya tidak memberikan pesan kepada saudara, nanti saya jadi keliru. Saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah pesan. Pesan saya kepada saya, karena di sana temanya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, saya adalah rakyat, maka sekarang saya akan pesan kepada rakyat, yaitu kepada saya sendiri. Nah, perkara saudara mendengarkan dan cocok ya silahkan, tidak cocok ya tidak usah repot, ya tidak cocok ya sudah selesai, disimpan saja. Kalau tidak cocok jangan dibuang. Dibuang itu diomongnya wong oke ya, malah banyak diketahui. Jadi kalau jelek jangan dibuang, disimpan. Nah, pesan saya membangun kehidupan saudara-saudara sekalian, secara membangun bangsa, itu sebetulnya ada 4 komponen, sama saja dengan bangunan gedung. Kalau bangunan gedung juga mesti ada 4 komponen. Komponen yang pertama apa menurut Anda? Bangunan gedung itu. Pondasi, betul namanya, pondasi. Yang kedua apa? Bentuk. Bentuk bangunan sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Yang ketiga apa? Bentuk bangunan yang bagus, kalau nggak ada atapnya hujan, nggak bisa dipakai. Yang ketiga adalah atap. Yang keempat apa? Apa kira-kira? Di luar bangunan itu, di luar apa? Pagar, betul, pagar. Itu bentuk bangunan. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita membangun kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pondasinya apa? Pondasinya ada 4, tekad, niat, keyakinan, dan semangat. Kalau hidup tidak punya tekad, niat, keyakinan, dan semangat, ibarat bangunan pondasinya rapuh. Saya tidak menjelaskan rinci, waktunya sudah habis. Tapi seperti Pak Slamet dan para sesepuh pasti tahu, coba. Kalau dulu mau berangkat pergi saja, dari depan rumah berhenti, terus ndonga, muni sing meng-meng opo sama-sama tidak tahu. Tapi mesti begitu toh, nggih Mbah Slamet. Setelah itu geduk rumah ping 3, duduk baru mulai berjalan. Ndonga tekad, niat, punya keyakinan, tujuannya ke pasar. Yakin saya sampai di pasar. Ditambah dengan semangat berjalan. Ibu saya kalau jalan banter itu. Bapak saya sampai terbirit-birit karena jalannya banter. Tekad, niat, keyakinan, dan semangat. Anak sekarang nggak punya itu. Maka bangunan hidupnya adalah rapuh. Nggak kuat karena pondasinya tidak sesuai. Anak sekarang nggak kenal tekad, niat, keyakinan, dan semangat. Mau naik motor dari dalam rumah, motor dari starter keluar. Halaman tidak luas. Beda dengan zaman lama, halaman masih jauh dari jalan. Begitu cekak, keluar jalan kiri kanan ada motor rame. Tidak seperti dulu ada sepeda motornya kita diambu. Tipake motor diambu nggih Mbak Met. Dia sekarang ngambu tipak motor ya pesek hidungnya. Motor rame. Ini sepele tapi itulah yang hilang. Pondasi kehidupan hilang. Berarti pondasi membangun bangsa hilang. Yang kedua bentuk bangunan. Bentuk bangunan itu meliputi indera. 6 indera kita, mata, telinga, hidung, mulut, kulit, dan batin. Sekarang ini kita harus bisa mengendalikan hal itu. Kalau tidak, sekarang ini coba medsos. Serah seneng ajak-ajak. Lihat YouTube tidak cocok, komen. Dulu dipuja-puja, sekarang dipuji-puji, sekarang dimaki-maki, melu-melu. Karena kita tidak bisa mengontrol pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Itu singkat saja, kalau panjang nanti Surabayaran, suwi, apa itu. Guyon-guyon. Yang berikutnya yang ketiga tentang atap. Atapnya apa? Atapnya adalah kerelaan. Apa kerelaan? Sedekah, sedekah, dana, apalagi istilah lain. Kamu ada punya istilah. Berkerelaan intinya. Dan berkerelaan itu ada 3 macam. Ada materi, ada pengetahuan, ada memberikan keterangan pada orang lain. Yang paling mudah materi. Entah itu uang atau apa. Tapi kalau sudah kita bicara sedekah biasanya di wihara pun ngomong sedekah dana meneh begitu. Nah, jadi melepas. Sebetulnya latihan melepas sebagai yang kita miliki itu adalah mengurangi keserakahan. Supaya hidupnya menjadi selesai dan cukup tadi. Yang terakhir pagar. Apa pagar kehidupan
secara pribadi maupun berbangsa dan bernegara adalah kemoralan. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini udah era terbuka. Dengan HP ini di dalam kamar mandi dikunci, bahwa HP bisa tetap lihat di luar sana bebas. Jadi pagar kehidupan itu hanya diri sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi, bukan orang lain. Jadi bukan masalahnya boleh atau tidak boleh, tapi sudah waktunya apa belum, kan begitu. Ini yang tidak pernah dididik, diberikan pengertian kepada anak-anak generasi kita. Mendidiknya berarti boleh, tidak, pokoknya tidak boleh, anak tidak berkembang. Padahal semakin dilarang malah semakin ingin tahu, semakin disuruh malah semakin tidak mau. Kalau nggak percaya, di parkiran gereja kasih aja kresek jelek, tapi ada uangnya 1 juta. Sandang disampur ditendang sana tendang sini, nggak ada orang tertarik ngambil. Tapi ada amplop tulis awas rahasia, semua ngelirik. Ditek sedikit, aman diambil. Padahal nggak ada isinya apa-apa. Itu analoginya. Yang baik bagaimana membangun kehidupan dan mendidik generasi sekarang, memberi pengertian. Ini begini, akibatnya begini. Karena hukum sebab akibat itu adalah hukum alam semesta. Kebaikan akan membawa kebahagiaan, perbuatan buruk membawa penderitaan. Itu hukum alam semesta. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, hukum itu tetap berjalan. Saudara-saudara, sekian. Terima kasih. Kalau panjang-panjang ini sudah panjang Pak itu. Merdeka! 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 Terima kasih, selamat malam.